Coba deh, bayangin sejenak. Di dalam gadget yang lagi Anda pegang sekarang ini, itu ada lebih dari 10 miliar komponen super kecil yang kerja non-stop. 10 miliar loh, gila kan? Dan semua kekuatan itu, ya ada di genggaman tangan Anda. Oke, jadi apa sih rahasianya? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas komponen yang jadi jantung dari semua keajaiban itu. Namanya transistor. Kelihatannya sepele, tapi komponen inilah yang jadi otaknya hampir semua alat elektronik modern. Dan, ya, ini yang mengubah peradaban kita. Kita bakal lihat gimana ceritanya sebuah saklar super kecil yang jumlahnya bisa miliaran di keping sekecil kuku kita bisa membangun seluruh dunia digital yang kita nikmati sekarang. Ini tuh kisah yang luar biasa banget tentang seberapa kecil dan seberapa kuat teknologi bisa jadi. Jadi, sebelum ada transistor, komputer-komputer pertama itu pakainya tabung vakum. Coba bayangin, komponennya gede banget, panas, boros listrik, plus gampang rusak lagi. Terus, tiba-tiba muncullah transistor. Kecil, hemat energi, dan jutaan kali lebih ngebut. Wah, beda banget kan? Inilah lompatan besar yang jadi awal mula revolusi digital. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara kerja komponen sekecil ini? Intinya, anggap aja transistor itu saklar on-off paling canggih yang pernah ada. Yuk kita lihat gimana mekanismenya. Secara teknis, transistor itu alat semikonduktor buat memperkuat atau jadi saklar sinyal elektronik. Tapi, biar gampang, bayangin aja transistor ini kayak gerbang tol listrik yang bisa buka tutup dengan super cepat. Setiap transistor itu punya 3 kaki atau terminal. Nah, analogi gerbang tol tadi pas banget. Ada sinyal listrik kecil masuk ke basis, ini anggap aja kartu tolnya. Kartu ini kemudian ngebuka palang gerbangnya, yaitu kolektor. Begitu palangnya kebuka, arus listrik yang jauh lebih gede bisa langsung ngalir deras lewat emitter. Jadi intinya, sinyal kecil ngontrol aliran besar. Simple tapi jenius banget kan? Oke, sekarang gimana caranya saklar fisik ini bisa ngomong pakai bahasa komputer? Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai. Kemampuannya buat nyala dan mati, itulah yang jadi fondasi dari semua komputasi digital. Ini dia kuncinya. Waktu transistor dalam posisi mati, itu artinya angka 0. Waktu dia nyala, itu artinya angka 1. Udah, sesimpel itu. Tapi, kombinasi dari miliaran saklar 0 dan 1 inilah yang ngebentuk semua data, foto, video, sampai aplikasi yang kita pakai tiap hari. Tentu aja, transistor itu ada beberapa jenis. Tapi yang paling utama ada 2, BJT sama MOSFET. Biar gampang, BJT itu ibarat keran air. Makin kencang putarannya, makin deras airnya. Dia dikontrol sama arus. Nah, kalau MOSFET, ini lebih kayak saklar lampu. Cukup satu sentuhan buat nyalain, dia dikontrol sama tegangan. Karena jauh lebih irit daya dan gampang dibikin kecil, ya MOSFET inilah yang sekarang jadi rajanya di semua prosesor modern. Nah, kita udah ngerti cara kerjanya. Sekarang, gimana ceritanya dari cuma satu transistor, kita bisa sampai punya miliaran dalam satu chip kecil? Jawabannya ada di sebuah hukum yang udah jadi mesin pendorong revolusi digital selama puluhan tahun. Dan inilah dia, hukum Moore atau Moore's Law. Ini sebenarnya cuma prediksi simpel dari Gordon Moore, salah satu pendiri Intel. Dia bilang jumlah transistor di microchip itu bakal jadi 2 kali lipat setiap 2 tahun. Meskipun sekarang lajunya agak melambat ya, hukum inilah yang maksa para insinyur buat terus kreatif bikin chip yang makin kencang. Ingat angka di awal pembahasan kita tadi? Nah, berkat hukum Moore inilah, prosesor modern kayak Apple M3 atau Intel i9 itu sekarang bisa dijejali lebih dari 10 miliar transistor di area sekecil kuku. Kepadatan yang gila ini yang bikin kita bisa main game berat atau jalanin aplikasi AI canggih langsung dari HP. Jadi, buat apa sih miliaran transistor ini? Di mana aja mereka bekerja buat ngebangun dunia digital kita? Ya, mereka ini ibarat mesin tak terlihat yang jadi penggerak semuanya. Coba kita lihat. Di dalam CPU, otaknya komputer, dan juga di GPU buat grafis, miliaran transistor inilah yang lakuin semua proses hitung-hitungan. Terus di memori RAM, mereka jadi sel-sel kecil buat nyimpen data, yaitu si angka 0 dan 1 tadi. Bahkan, mereka juga yang ngatur pasokan daya, biar tiap komponen dapat listrik yang pas. Coba deh kita renungin sejenak. Setiap satu pixel di layar Anda, setiap perhitungan, setiap bit data yang tersimpan, semuanya itu ditenagai oleh triliunan saklar super kecil yang nyala mati jutaan kali dalam sedetik. Skalanya benar-benar susah dibayangin. Saklar super kecil ini udah mengubah dunia kita. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan kekuatan komputasi yang segini besarnya di tangan kita, kira-kira apa lagi ya yang bakal kita ciptakan selanjutnya?